Nah, kali ini aku bakal mengumumkan hal yang sangat penting bagi Dik Lulus yang pengen banget jadi CPNS. Nah, kita lulus bakal ngadain webinar pada hari Sabtu 26 Desember 2020. Nah, istimewanya pada Sabtu hari itu akan ada 2 sesi yang akan digelar secara gratis. Jadi Dik Lulus bisa share informasi ini ke gebetan, ke teman-teman, ke sahabat, ke pacar, dan ke semua orang. Karena 2 sesi ini akan sangat bermanfaat untuk sebagai bekal teman-teman menghadapi CPNS dan P3K di tahun 2021. Nah teman-teman, sesi yang pertama itu sesi pagi dan sesi 2-nya yaitu di malam hari. Jangan sampai ketinggalan ya, kami tunggu di webinar Kita Lulus. Halo Dik Lulus, kembali lagi di YouTube channelnya Kita Lulus. Perkenalkan, nama aku Vina Ulinuha. Aku merupakan CPNS tahun 2018, formasi guru SD di Kabupaten Wonosobo. Nah, di sini adalah sesi cerita CPNS-ku. Jadi, ini adalah salah satu sesi dari YouTube-nya Kita Lulus untuk membagikan cerita kepada teman-teman terkait seseorang yang telah berhasil mengikuti seleksi CPNS dan sekarang dia sudah menjadi PNS seperti itu. Nah, bagaimana sih ceritanya, insight apa atau hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari pengalamannya dia? Nah, mari kita simak bareng-bareng ya. Ini adalah surat cinta yang sudah dikirimin di Kita Lulus dan aku akan membacakannya ya. Aku terlahir dari keluarga yang pas-pasan. Ayah bekerja serabutan, di mana kalau ada panggilan untuk menjadi mandor, baru bisa mendapatkan pekerjaan. Sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga. Aku ingat waktu itu bulan Oktober 2018. Saat itu adalah bulan paling meresahkan dan membingungkan. Aku diberhentikan dari pekerjaanku di Dinas Perpustakaan karena kontrakku habis dan tidak diperpanjang. Saat itu, aku hanya hidup berdua dengan ibu karena ayah sedang ada proyek di luar pulau. Hidup berdua dengan ibu dalam kondisi menganggur sungguh tidak enak. Oleh sebab itu, aku berencana mengikuti seleksi CPNS 2018. Berbekal dengan pengalaman terdahulu sewaktu bekerja di Dinas Perpustakaan, aku mencoba mendaftar CPNS formasi pengelola teknik informasi bidang monitoring dan evaluasi di Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Perjuanganku saat itu tidaklah mudah. 3 hari berturut-turut, aku mencoba mendaftar di halaman web resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional atau SSCN. Tapi selalu gagal. Karena banyaknya yang ikut mendaftar sehingga server seringkali down. Formasi yang kupilih juga membuatku sedikit pesimis karena formasi tersebut yang dibutuhkan hanya 1 orang dan aku hanyalah lulus D3. 1 langkah terlewati. Aku lolos seleksi administrasi CPNS dan berhak mengikuti tes SKD atau seleksi kemampuan dasar. Aku percaya dengan kemampuanku karena aku yakin hanya Allah yang mampu membantuku dan bukan orang dalam. Aku dihadapkan dengan soal TIU, TBK, TKP selama 90 menit dan aku mengerjakannya dengan hati-hati, berpedoman pada latihan soal yang selama ini kukerjakan. Namun ketika hasil tesnya keluar, ternyata nilaiku tidak lolos passing grade. Nilai TKP dan TWK ku rendah. Tapi kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kementerian PAN-RB kemudian mengeluarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi PNS dalam seleksi CPNS tahun 2018. Berkat itulah aku dinyatakan lolos dan berhak mengikuti SKB.
Kukira SKB tidak berbeda dengan SKD, tapi ternyata tahapan seleksinya jauh berbeda dari yang kubayangkan. Aku harus mengikuti seleksi psikotes, wawancara, CAT, TOEFL, dan praktik kerja. Aku mulai pesimis lagi karena aku yakin orang-orang yang lolos ke tahapan SKB ini adalah orang-orang yang pintar dan persiapannya sudah matang. Sainganku ini orangnya tidak main-main lagi. Apalagi presentase nilai SKB itu 60% lebih banyak dibandingkan nilai SKD. Dengan bekal dan restu dari ibuku, aku berangkat ke Jakarta. Tidak lupa aku menelpon ayahku yang saat itu bekerja di luar pulau untuk meminta restu pula, karena aku yakin doa orang tua adalah doa yang paling manjur dalam setiap situasi, dan usaha tanpa doa itu sama aja sia-sia. Dan alhamdulillah usahaku tidak sia-sia. Tidak lama hasilnya langsung keluar dan namaku masuk ke peringkat nomor 1. Bahagia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahkan bila diingat-ingat lagi, perjuanganku saat itu rasa harunya masih sama. Lega, senang, terharu menjadi satu. Tidak pernah kuduga bahwa akhirnya aku bisa membanggakan ayah dan ibuku. Aku juga bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa aku bisa menjadi PNS murni dengan kemampuan sendiri tanpa ada bantuan orang dalam. Mimpiku kini tinggal satu, aku ingin memberangkatkan ayah dan ibuku umroh. Setidaknya, aku bisa mewujudkan salah satu impian mereka. Ya, ini adalah cerita dari salah satu pejuang PNS ya. Saya yakin setiap orang memiliki cerita masing-masing, memiliki kisahnya masing-masing yang sangat banyak yang bisa kita teladani gitu. Jadi kalau menurut aku berdasarkan surat cinta ini yang udah ditulis, jangan takut dulu untuk mencoba gitu. Jadi bagi teman-teman yang kayak insecure gitu kan, sekarang bahasanya kan insecure, minder gitu kan, aku saranin untuk teman-teman mencoba aja, mencoba. Gagal tahun ini, coba tahun depan, coba lagi. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana, dan usaha lahir, usaha batin, usaha lahir kayak belajar itu juga wajib nomor 1. Terus usaha batin itu apalagi juga wajib banget. Berdoa, selalu berbuat baik, bersedekah itu juga salah satu kunci untuk membantu kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Itu cerita dari surat ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan saya harapkan teman-teman jangan patah semangat dan terus berusaha untuk mengejar impian-impian kita. Terima kasih. Dadah, dilulus.